Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 220404501044 dari kelas C. Pagi Napahera, hari ini kita akan fokus pada pemahaman yang lebih dalam tentang kekurangan yang kamu rasakan dan masalah apa yang kamu hadapi. Pertama-tama, beritahu ibu apa yang membuat Napahera kurang nyaman dan tidak percaya diri. Saya tidak percaya diri karena saya merasa tidak pintar dibanding dengan teman di kelas saya. Saya juga tidak pandai untuk berinteraksi. Jadi saya cukup sulit untuk memulai percakapan. Terima kasih sudah berbagi Napahera. Pertama-tama, kecerdasan tidak dapat diukur dari nilai atau prestasi akademik. Mungkin Napahera memiliki bakat yang unik yang belum terungkap. Saya suka menggambar, tapi gambaran saya itu tidak sehebat dengan teman-teman seni saya. Bagus Napahera, kamu punya minat yang bisa dijadikan kekuatan. Seringkali kepercayaan diri tumbuh ketika kita mengasah lebih dalam tentang bakat kita. Kesulitan berinteraksi, banyak orang yang merasa tantangan bagi mereka. Apakah ada situasi tertentu yang membuat Napahera merasa nyaman berbicara dengan orang atau merasa tidak nyaman berbicara dengan orang lain? Saya merasa nyaman berbicara dengan teman-teman terdekat saya seperti teman seni saya, tetapi dengan orang baru saya merasa tidak nyaman. Ibu paham Napahera, mengenali lingkungan di mana kamu nyaman merupakan langkah positif. Ibu akan membantu mengatasi kecemasan yang dialami Napahera ketika berada di tempat yang baru atau di tempat umum. Apakah Napahera mempunyai ide untuk meningkatkan kepercayaan diri Napahera? Saya rasa saya bisa berpartisipasi di kelompok kecil dulu sebelum saya memulai berbicara di banyak orang. Itu mungkin adalah saran yang baik Napahera. Mari kita yakin dengan waktu dan upaya yang dilakukan Napahera akan membawakan hasil yang positif. Ingatlah Napahera, proses ini adalah tentang pertumbuhan dan penerimaan diri. Ibu mendukung tentang perjalanan yang sepanjang jalan ini. Apakah ada hal yang lain yang ingin dibicarakan kepada ibu? Saya rasa sudah tidak ada, Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, dan saya merasa lebih baik setelah bercerita dengan Ibu. Senang bisa membantu Napahera. Jangan ragu untuk menghubungi Ibu kapan saja. Ibu di sini siap membantu Napahera. Selamat pagi Nalisa. Bagaimana perasaan kamu dengan diri kamu sendiri saat ini? Apakah ada yang membuat kamu merasa tidak puas atau khawatir? Saya merasa tidak percaya Ibu, terutama dalam situasi sosial. Saya merasa orang-orang selalu mengkritik saya. Baik Nalisa, apakah kamu bisa memberikan contoh yang konkret ketika kamu merasa tidak percaya diri dan merasa diberi kritikan oleh orang lain? Contohnya ketika saya berbicara di depan banyak orang, saya merasa gugup. Dan jika saya membuat kesalahan kecil, orang-orang selalu memperhatikannya dan menilai saya. Ibu memahami perasaan ibu, bagaimana situasi ini berpengaruh. Bagaimana perasaan ketidakpercayaan diri kamu ini berpengaruh dalam hubungan kamu dengan orang lain. Ini membuat saya menghindari situasi sosial Ibu. Saya merasa kesepian dan saya ingin lebih percaya diri dan berinteraksi dengan lebih baik. 1, 2, 3. Baiklah, sekarang mari kita bekerja sama untuk merumuskan tujuan yang jelas. Apa yang ingin kamu capai dalam sesi konseling ini? Saya ingin belajar bagaimana mengatasi kepercayaan diri saya dan merasa nyaman dalam situasi sosial. Selamat pagi Dek Lutfia, sekarang kita akan membahas tentang masalah Anda. Nah sekarang apakah Dek Lutfia memiliki masalah yang ingin diceritakan kepada saya?
Baik Bu, saya merasa capek dengan teman saya sendiri Bu. Mari kita membahas lebih lanjut bagaimana perasaan Anda tentang teman Anda. Saya merasa teman saya ini terlalu mengekang saya Bu, sehingga saya tidak bisa berteman dengan teman yang lainnya. Apakah memang teman Anda itu hanya melarang Anda, ataukah ada faktor lain yang menyebabkan teman Anda melarang Anda? Dan sekarang bagaimana perasaan Anda tentang teman Anda? Hubungan saya dengannya sekarang baik sih Bu, tapi saya merasa sulit berinteraksi dengan orang lain karena teman saya itu. Sekarang mari kita fokus untuk menyelesaikan masalahmu. Nah, bagaimana agar temanmu ini bisa memahamimu nantinya? Saya pikir mungkin saya bisa berbicara langsung ke dia Bu, dan saya akan membujuknya agar tidak melakukan hal seperti itu lagi. Nah, itu adalah langkah yang bagus. Dengan berkomunikasi, kalian akan terhindar dari miskomunikasi dan temanmu itu bisa memahami perasaanmu. Saya merasa lebih yakin bahwa saya bisa mengatasi masalah ini sekarang. Itu adalah langkah yang bagus. Kamu pasti bisa meyakinkan temanmu. Semangat ya! Dari video yang saya lihat, personalisasi yang saya berikan yaitu poin keempat, karena menurut saya sudah membantu mempersonalisasi kekurangan pada dirinya. Ada langkah-langkah yang sangat membantu dalam proses konseling. Dengan memberikan panduan yang konkret, konseling memiliki kerangka kerja untuk merenungkan dan mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dalam kehidupannya yang ingin mereka eksplorasi lebih dalam. Adapun poin yang saya berikan tentang personalisasi keadaan yang saya berikan poin ketiga, karena kurangnya menciptakan ruang yang lebih terbuka bagi konseling untuk mengeksplorasi perasaan dan pikiran mereka sendiri dengan lebih bebas. Dan untuk merumuskan kekurangan dan keinginan konseling, saya berikan poin 3, karena masih kurangnya konselor merumuskan hal-hal mengenai konseling.